Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ujian komprehensif atas nama Aliun Nur Siapa? pada pagi hari ini. Ada beberapa eh, komponen yang harus kita lakukan penilaiannya terkait dengan eh, pelaksanaan ujian komprehensif. Mengawali kegiatan hari ini, saya mempersilahkan Anda untuk eh, menyiapkan Al-Quran untuk mengawali kegiatan ujian komprehensif dengan membaca dan menulis Al-Quran. Siapa? Silakan Anda membuka juz 27 surat At-Tur. Sudah? Belum, Pak. Surah At-Tur. Ayat berapa, Pak? Ayat 1 saja. Surat Oh, iya. At-Tur, ayat 1. Sudah, Pak, sudah. Silakan. Mau dibacakan ya, Pak ya? Ya, dibacakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baiti ma'mur wasyaqfil marfu' wal bahril masjur inna adzaba rabbika waqi' ma lahum min dafi' yawma tamurus sama'u mawra watasirul jibalu syairan fawailun yawmaidil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'una ila nari jahannam da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tusirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun
متكئين على سرور متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم ومما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله عليها ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليلتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يعقلون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلام يستمعون فيه فليأتي مستمعوهم بسلطان مبين أم له البينات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا تغني عنهم كيدهم شيئا Ini ولا anhum. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Sadaqallahul. صدق الله العظيم. Oke, baik, Anda tuliskan 2-3 ayat, ya. 5 ayat.
Siapa? dalam surah At-Tur. Udah jadi Pak, 3 ayat Pak, 1, 2, 3. Ya, ya, Sudah selesai Pak. perlihatkan, perlihatkan. Jangan terlalu dekat. Jelas Pak Oke, ya. oke, ya, Ini, Pak masih mau oke, screen. baik. Ya, sudah cukup. Siapa? Oke, baik, Saudara Ali Nur, eh, bisa Anda menjelaskan eh, teori belajar apa yang Anda gunakan dalam penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran untuk modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Bisa Anda jelaskan? Baik Pak. Terima kasih. Jadi untuk teori belajar yang saya pahami terkait yang ada pada kurikulum Merdeka Belajar, yang pertama adalah teori behavioristik, di mana teori behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku atau sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sehingga dengan demikian belajar itu merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antar stimulus dan respon. Sehingga di mana seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat
menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, jika siswa sebelum dapat membaca Al-Quran, padahal ia sudah berusaha belajar dengan tekun, dan gurunya juga sudah mengajarkan dengan keras, maka ia belum dianggap belajar. Kemudian teori yang kedua adalah teori belajar kognitif. Nah, di mana menekankan pada perhatian terhadap tahapan perkembangan anak teori belajar sehingga berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori behavioristik ini eh, berangkat dari aliran humanisme sebagai reaksi mohon maaf, teori kognitif ini eh, merupakan eh, model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang stimulus yang berhubungan dengan eh, tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Kemudian teori humanistik yang ketiga yaitu berangkat dari aliran humanisme sebagai reaksi atas aliran behaviorisme. Nah, teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuannya adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Teori humanistik juga ini berangkat dari aliran humanisme sebagai reaksi antar aliran behaviorisme, di mana teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Tujuan utama peserta didik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudian yang keempat, yaitu teori konstruktivisme, di mana teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia, sejalan dengan kurikulum yang ada, yakni kurikulum Merdeka, di mana setiap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhan dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya sendiri dengan bantuan orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Mungkin seperti itu, Pak, dari saya. Ya, selanjutnya dalam kaitan dengan pengembangan pembelajaran terkait dengan pengembangan pembelajaran dalam modul bagaimana Anda merancang, bagaimana tujuannya, bagaimana alurnya, kira-kira bagaimana Anda melakukan perancangan pengembangan pembelajaran itu terkait dengan perumusan, tujuan, pembelajaran, ATP, maupun pendekatannya TPACK, PBL maupun PJBL. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Dalam mengembangkan bahan pembelajaran, mungkin dari segi menentukan tujuan pembelajaran dari saya, langkah yang pertama adalah mengembangkan bahan pembelajaran dengan tujuan untuk pembelajaran, mungkin pembelajaran yang lebih jelas, karena tujuan ini lebih spesifik, terukur, dan relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai siswa. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah siswa dapat mengerti konsep dasar matematika atau agama, maka bahan pengembangan yang dikembangkan harus mengarah pada pemahaman konsep tersebut, baik melalui penjelasan teoritis, latihan soal, maupun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk menganalisis karakter siswa, mengembangkan bahan pembelajaran yang kedua adalah menganalisis karakter siswa,
sebelum mengembangkan bahan pembelajaran, yaitu saya perlu memahami karakter siswa terlebih dahulu yang akan mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan materi pembelajaran yang relevan. Eh, Pembelajaran yang relevan itu dia mencakup materi yang relevan dan dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Guru perlu memilih topik atau konsep yang paling sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, yang terpenting dan mendasar untuk dipelajari. Kemudian yang keempat itu eh, menggunakan sumber daya yang beragam. Dalam mengembangkan bahan pembelajaran, guru itu harus memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, di mana agar supaya bisa mencakup buku teks, artikel, video, aplikasi, atau bahkan sumber daya internet lainnya. Kemudian yang kelima, mengintegrasikan misalnya pemilihan daripada teknologi. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi dengan adanya perkembangan yang sangat pesat, bahan pembelajaran ini kita dapat kembangkan dengan memanfaatkan berbagai alat digital, karena penggunaan aplikasi pembelajaran atau platform learning atau media sosial dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran teknologi, memungkinkan guru untuk menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk yang lebih dinamis, seperti presentasi interaktif, simulasi, dan permainan edukatif yang dapat memperkuat pemahaman siswa. Kemudian, Bagaimana Anda bisa jelaskan komponen ya Anda Pak, bisa jelaskan komponen-komponen dari perangkat pembelajaran modul ajar itu apa saja? pertama dari komponen-komponen modul ajar, hmm, mungkin ada yang namanya dari awal itu adalah kompetensi awal, ada eh, tujuan, kemudian ada pendahuluan, ada ketercapaian peserta didik, kemudian Tidakkah misalnya komponen bahan ajar itu ada aspek tujuan, misalnya materi ajar, metode. Anda bisa jelaskan bagaimana tujuannya, bagaimana materi ajarnya, bagaimana metode, terus media LKPD, instrumen asesmen. Anda bisa jelaskan masing-masing itu? kalau dari saya Pak, kalau misalnya untuk tujuan pembelajaran itu adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang diharapkan siswa yang dapat dicapai setelah belajar. Kemudian materi ajar. Materi ajar itu adalah isi konten yang mencakup teori, konsep, fakta, dan informasi relevan dengan topik, yang relevan dengan topik. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu berupa strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi atau pembelajaran berbasis proyek misalnya. Kemudian ada aktivitas pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pada aktivitas pembelajaran ini adalah kegiatan yang dirancang untuk melibatkan siswa atau peserta didik seperti latihan tugas atau simulasi. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar itu berupa referensi atau bahan tambahan yang digunakan eh, untuk mendukung materi ajar. Kemudian penilaian, alat atau metode untuk mengukur pencapaian siswa seperti kuis, ujian atau penilaian proyek.
Kemudian rencana pembelajaran berupa panduan untuk pengajaran yang mencakup urutan kegiatan baik dari waktu dan metode evaluasi. Kemudian ada yang namanya lampiran. Ya, lampiran dokumen tambahan yang mendukung pembelajaran seperti grafik, tabel atau contoh kasus misalnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Mungkin itu dari saya. Ya, bagaimana Anda bisa menjelaskan eh, beberapa komponen dalam asesmen rancangan pembelajaran yang mencakup apa saja pada asesmen rancangan pembelajaran itu? Asesmen pembelajaran Itu ada apa saja di situ pada asesmen rancangan pembelajaran itu? ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Lainnya lagi apa? Eh, ada instrumen penelitian, instrumen asesmen. Mm-mm. Kemudian ada kriteria penilaian, Instrumen asesmen itu yang berorientasi apa itu? instrumen asesmen pada alat atau metode, penggunaan alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti soal Kan pada pilihan. instrumen asesmen yang berorientasi apa dia? Yang Tes, berorientasi HOTS kan? ya ya, dia lebih mengacu pada tes tertulis. Ya. Terus juga pada asesmen itu ada rancangan asesmen itu sebelum ke formatif sumatif juga ada aspek yang terkait dengan apa? Apa asesmen awal. Ya, ya Nah, asesmen di awal. samping asesmen awal formatif sumatif juga ada bagaimana cara asesmen atau apa teknik asesmen. Ya, Itu yang komponen-komponen yang ada dalam asesmen dalam rancangan pembelajaran. Terus selanjutnya saya memintakan Anda untuk dapat mempraktekkan bagaimana Anda melakukan praktek pembelajaran ya yang dalam satu tema pembelajaran yang Anda bisa sampaikan. Ya, disilakan saya beri waktu Anda untuk melakukan itu paling sedikit 15 menit untuk Anda mempraktekkan cara pembelajaran itu. Anda berdiri, Anda mempraktekkan bagaimana cara yang lebih efektif buat Anda. Bisa berdiri, bisa juga penyampaian. Sebelum kata berhenti, jangan berhenti, lanjut. Silakan. ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan menanyakan dulu bagaimana kabar daripada anak-anak. Eh, Katanya tadi dalam keadaan sehat, semangat. Nah, Pak Guru akan mengecek kembali bagaimana sudah sampai di mana semangatnya adik-adik sekalian. Oke, kita mulai dengan eh, ice breaking atau ya ice breaking ya. Eh, Tepuk semangat, dang dang. Tepuk semangat, dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat. Semangat. Oke, alhamdulillah Pak Guru lihat semua masih dalam keadaan semangat. Baik, adik-adikku sekalian, sebelum kita lanjut, tak lupa kita
harus mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam setiap kegiatan. Minimal kita harus berdoalah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa sebagaimana pada kegiatan sehari-hari kita dalam proses pembelajaran. Oke, yang dipimpin langsung oleh ketua kelas, dipersilakan. Nah, berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran. Namun sebelumnya ada yang satu terlewati, mohon maaf. Sebelum kita laksanakan pembelajaran, Pak Guru akan cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ya, coba ketua kelas tolong sampaikan daripada Pak Guru menyebutkan satu persatu agak mau mengganggu daripada kegiatan pembelajaran ini karena kita sudah terlalu banyak ya dalam satu kelas itu sudah mencapai 35 siswa ya. Nah, coba ketua kelas siapa saja yang tidak hadir hari ini? Oh, alhamdulillah semua hadir ya. Oke, baik kita lanjutkan proses pembelajaran hari ini. Yang pertama Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang mana menjelaskan makna dalil perilaku menghargai orang lain dengan benar. Kemudian menjelaskan makna dalil dan contoh perilaku perbedaan suku dengan benar. Yang ketiga adalah menjelaskan makna dalil dan contoh perilaku menghargai keyakinan orang lain. Nah, adik-adikku sekalian, nah bisa disimpulkan bahwa dari penjelasan tujuan pembelajaran hari ini bahwa kita akan belajar mengenai tentang keragaman atau kita menghargai belajar tentang bagaimana menghargai perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan atau lain sebagainya. Yang namanya keragaman ini adalah meluas ya, yang intinya lebih mengarah pada perbedaan-perbedaan yang ada. Terus selanjutnya, sebelum Pak Guru melanjutkan atau memberikan pemahaman tentang keragaman, kira-kira siapa yang sudah pernah datang yang punya teman atau punya teman di luar dari sekolah, kemudian dia berbeda dengan pemahaman adik-adik sekalian, artinya berbeda agama. Kemudian adik-adik diajak untuk ikut dalam kegiatan misalnya hari rayanya mereka. Oh, ada ya? Oke. Ketua kelas. Kalau dari ketua kelas itu sudah menyampaikan bahwa dia pernah bukan melaksanakan juga ya, dia pernah diajak oleh temannya di luar sana, di luar sekolah, yang berbeda agama. Namun ketua kelas ini katanya sudah menolaknya dengan cara lemah lembut tanpa menyinggung perasaan daripada temannya itu yang berbeda dengan perbedaan agama dengan agamanya ketua kelas. Oke, terima kasih ketua kelas sudah bisa menyampaikan terkait contoh yang pernah dialaminya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi adik-adikku sekalian, hari ini materi kita tentang materi pembelajaran kita hari ini tentang keragaman ya, artinya menghargai perbedaan pendapat, bagaimana contoh kita menghargai daripada keragaman budaya dan sudut pandang hidup, misalnya keberadaan serta menghargai pendapat orang lain. Terus adik-adikku sekalian, selanjutnya Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana sikap saling menghargai dan menciptakan kerukunan dalam masyarakat.
mohon maaf peserta didik, mohon maaf adik-adik sekalian, eh, dari kegiatan yang ada, Pak Guru sudah menjelaskan rangkaian-rangkaian daripada materi yang ada tentang contoh bagaimana kita saling menghargai dan menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Kemudian ada juga daripada dalil atau perilaku daripada makna dalil daripada perilaku perbedaan suku dengan benar. Kemudian makna daripada contoh perilaku menghargai keyakinan orang lain. Nah, hari ini Pak Guru akan membentuk kelompok kecil, ya. Semuanya dalam kelas ini Pak Guru akan bentuk menjadi 4 kelompok, yang sebagaimana Pak Guru sudah bentuk dari minggu kemarin, ya. Ada 4 kelompok. Mohon maaf, yang 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok Pak Guru akan bagikan dulu LKPD yang ada. Oke, dalam tugas kelompok ini, masing-masing kelompok akan mencari studi kasus apa yang pernah kalian lakukan, yang pernah kalian alami tentang perbedaan yang ada. Misalnya seperti yang disampaikan oleh ketua kelas, di luar sana dia pernah menghargai perbedaan agama meskipun dia diajak di kegiatannya temannya, karena beliau ketua kelas ini berbeda agama, dia menolaknya dengan cara lemah lembut. Ini seperti itu. Sudah bisa dipahami ya? Oke, Pak Guru kasih kesempatan waktunya 7 sampai 10 menit. Dikerjakan mulai sekarang. Oke, baik. Waktunya sudah selesai. Jadi masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil kerja daripada tugas kelompok yang sudah diberikan tadi. Oke, dari kelompok 1 dipersilakan. Dan untuk kelompok lain mempersiapkan diri. Kalau ada yang belum selesai, silakan diselesaikan. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Baik sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk keren. Kita mulai. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Kelompok 1. Keren. Oke, lanjut kelompok 2. Oke, silakan. Oke, apa yang disampaikan oleh kelompok 2 itu baik sekali. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2 dengan tepuk hebat. Oke, kita mulai. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 2. Hebat. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 dapat mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, baik sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya sebelum untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, namun sebelumnya Pak Guru akan melakukan asesmen atau evaluasi ya. Pak Guru akan memberikan evaluasi. Nantinya Pak Guru ini akan dikerjakan secara individu.
ya dari setiap murid mengerjakan masing-masing ya. Nah, dengan soal tes pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan keragaman? Kemudian yang nomor dua, mengapa saling menghargai dalam keragaman itu penting? Yang ketiga, sebutkan tiga contoh sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan jika kita bertemu dengan seseorang yang berbeda agama atau budaya? Dan yang nomor lima, jelaskan manfaat saling menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lembar soalnya Pak Guru sudah bagikan di masing-masing. Silakan dikerjakan, Pak Guru kasih waktu untuk pengisian soalnya satu nomor bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit atau lebih. Jadi Pak Guru kasih waktu seluruhnya selesai dalam batasan waktu 5 sampai 6 menit. Dikerjakan, silakan. Oke, bagi yang sudah selesai silakan dikumpulkan sama ketua kelas ya. Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai ya. Nanti ketua kelas dikumpulkan semuanya dikumpulkan di ketua kelas dulu, kemudian ketua kelas yang mengantarkan di mejanya Pak Guru. Oke, adik-adikku sekalian, di penghujung kegiatan pada hari ini, Pak Guru akan memberikan kesimpulan, atau dari adik-adik ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru yang akan menyimpulkan. Nah, kesimpulan daripada kegiatan pada hari ini terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu perbedaan agama ya. Perbedaan agama adalah bedanya keyakinan dan cara pandang seseorang terhadap Tuhannya. Namun setiap agama yang ada harus saling toleransi dan menghargai satu sama lain, serta tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi adik-adikku sekalian, Pak Guru berharap apa yang kita pelajari pada kegiatan pada hari ini, materi pada hari ini, kita bisa implementasikan untuk di kegiatan selanjutnya. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru akan menyampaikan dulu bagaimana kita untuk kegiatan akhir ini kita akhiri. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru lagi ya. Baik, oke, Pak Guru akhiri kegiatan pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu dari saya, Pak. Unmute Pak, tidak kedengaran. Mohon izin Pak, tidak kedengaran suara Pak. Oke, baik, Aliun. Saya ingin Anda memberikan penjelasan terkait dengan modul proyek yang Anda hasilkan dan menjelaskan bagaimana penyusunan profilnya, tujuan dan aktivitas serta asesmen yang ada. Dan Anda juga mempresentasikan sedikit terkait dengan PTK yang Anda sudah rancang melalui proposal PTK-nya. Di mana pada proposal PTK itu Anda bisa menjelaskan apa menjadi latar masalahnya, terus kajian teori terkait dengan PTK Anda, metode penelitian, serta pengembangan instrumen penelitian. Mulai Anda jelaskan pada pengembangan modul project. Ya. Pada modul project itu Anda bisa jelaskan bagaimana penyusunan profilnya, misalnya tujuannya, aktivitas, serta asesmennya. Silakan.
Mohon izin Pak untuk yang sempat disampaikan oleh Bapak tadi, apakah DP apa yang dimaksudkan ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan dalam pada modul pelajaran modul pembelajaran untuk PJBL? Ya, pada modul proyeknya, apa modul proyek P5-nya maupun modul proyek PRA-nya, PPRA yang sudah Anda susun sih, Anda bisa jelaskan bagaimana penyusunan profilnya, tujuannya, aktivitas serta asesmennya. Silakan. Bisa didengar? Bisa Pak, bisa Pak. Ya. P5. Saya lupa ini. Mohon izin Pak, baik dari kegiatan yang ada, mungkin saya mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topik menghargai lingkungan melalui karya seni dari kertas bekas dengan judul proyek membuat vas bunga dari kertas bekas. Eh, dari tujuan yang ada, yang pertama adalah mengerti pentingnya gaya hidup berkelanjutan, kemudian mengembangkan keterampilan membuat kerajinan dari bahan kertas, kemudian yang ketiga, mengembangkan kesadaran akan pentingnya mengurangi sampah. Dengan alokasi waktu 1 kali 35 menit. Kemudian dimensi yang ada, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan kreatif. Kemudian elemennya adalah akhlak kepada alam, kemudian kolaborasi dan menghasilkan karya dan terbiasa memahami tindakan-tindakan menghasilkan karya dan tindakan yang original. Kemudian subelemennya yaitu menyusun rencana dan menghasilkan produk yang bernilai guna. Kemudian ada dari subelemennya yaitu kerjasama. Di akhir fase ini, untuk akhir fase membiasakan diri berperilaku ramah lingkungan dan mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kemudian terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kemudian nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama berkeadaban atau ta'adud, kemudian memiliki keteladanan. Kemudian sub daripada nilai profil pelajar rahmatan lil alamin
yaitu soleh individual. Yang kedua, menjadi contoh, mengajak kebaikan, menginspirasi. Kemudian ada yang pada capaian perkembangan profil pelajar rahmatan lil alamin. Pertama, memahami pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia, baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan terhadap alam, serta peduli untuk merawat lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya mengambil inisiatif, mengajak dan mendorong orang lain dalam kebaikan. Kemudian langkah-langkah alur perencanaan, kegiatan awal, mengkoordinasikan dengan kepala sekolah terkait kegiatan profil pelajar Pancasila yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan komite sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah berdiskusi terkait agenda pelaksanaan profil pelajar proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, di kegiatan awal ini terdapat alur dan aktivitasnya. Alur yang pertama adalah pengenalan. Guru menjelaskan topik menghargai lingkungan melalui karya seni dari kertas bekas dengan mengaitkan nilai-nilai keimanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diskusi awal tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak positif daur ulang. Yang ketiga, guru menampilkan contoh pas bunga dari kertas bekas untuk memberikan gambaran kepada siswa. Yang keempat, siswa diberi kesempatan berbagi pengalaman terkait aksi menjaga lingkungan. Yang kelima, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk memulai diskusi ringan. Nah, hasil yang diharapkan peserta didik dapat mengetahui dan membuat karya seni pas bunga dari kertas bekas. Kemudian kontekstualisasi. Dalam kontekstualisasi ini, yang pertama guru menjelaskan langkah-langkah pengolahan kertas bekas menjadi pas bunga. Kemudian yang kedua, siswa diajak menganalisis potensi bahan bekas yang ada di sekitar mereka. Dan ketiga, guru memberikan panduan tentang alat dan bahan. Keempat, kelompok menyusun rencana sederhana terkait desain pas bunga. Dan yang terakhir adalah guru memastikan setiap kelompok itu harus memahami tujuan dan manfaat kegiatan ini. Kemudian dari aksi, setiap murid mengolah kertas bekas sesuai panduan yang telah diberikan. Yang kedua, setiap kelompok bekerja sama dalam memotong atau melipat dan menyusun bahan menjadi pas bunga. Yang ketiga, guru mengamati dan memberikan arahan kepada siswa selama proses berlangsung. Siswa menghias pas bunga sesuai kreativitas. Kemudian yang kelima, hasil karya dipajang di kelas atau di ruang kelas. Nah, selanjutnya, refleksi, kegiatan refleksi. Siswa merefleksikan proses dan manfaat kegiatan melalui diskusi kelompok. Kemudian guru memandu, mengarahkan murid untuk melaksanakan sesi tanya jawab. Kemudian ketiga, setiap kelompok menyampaikan pengalaman mereka selama melaksanakan proyek berlangsung, mengerjakan proyek mungkin. Yang keempat, siswa menulis catatan pribadi tentang bagaimana kegiatan Halo? ya Pak. Kenapa? Tak rekam tadi ada rekam? Ya Pak, sementara terekam ini Pak. Oh Ada iya. tak keluar sedikit tadi Pak. Oh iya, segera. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang keempat, siswa menulis catatan pribadi tentang bagaimana kegiatan ini, tentang pemahaman mereka terhadap lingkungan. Kemudian yang kelima masih dalam refleksi.
Guru selesai kegiatan, guru menutup sesi dengan doa. Kemudian tindak lanjut. Tindak lanjutnya 1 jam pelajaran. Siswa diajak memikirkan bagaimana cara lain untuk mendaur ulang barang bekas, kemudian memberikan tantangan kepada murid untuk menciptakan karya lain dari bahan bekas di rumah. Dan yang ketiga, rencana kerjasama dengan komunitas lokal untuk memperluas manfaat kegiatan. Nah, dalam kegiatan langkah-langkah pembuatan pas bunga, eh, yang pertama mengumpulkan kertas bekas atau koran, majalah atau yang lainnya. Kemudian potongan potongan kertas menjadi 2 bagian. Dipotong kertas menjadi 2 bagian. Kemudian yang ketiga, kertas digulung menggunakan tusuk sate atau lidi yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, bentuk gulungan menjadi sebuah lingkaran bulat menggunakan pensil atau pulpen. Yang kelima, sebagian hasil gulungan dibuat menjadi tiang penyangga. Yang keenam, tempelkan gulungan tersebut pada tiang menggunakan lem. Yang ketujuh, membuat sampai menjadi sebuah vas bunga yang indah. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa untuk bahan yang diperlukan adalah kertas bekas, kemudian gunting, lem, tusuk sate atau lidi, pensil atau pulpen. Kemudian rubrik penilaian. Terdapat elemen dan indikatornya. Yang pertama adalah tentang peduli lingkungan. Mampu memahami dan menjelaskan dampak positif daur ulang terhadap lingkungan. Kemudian kreativitas. Mampu menciptakan karya seni dengan inovasi dari bahan bekas. Kemudian adanya kerjasama atau mampu bekerja sama dengan kelompok secara aktif dan harmonis. Nah, kategori penilaiannya terdapat aspek. Aspek 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 baik sekali. Yang menjadi aspek penilaiannya itu adalah peduli lingkungan, kreativitas, dan kerjasama. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Bapak. Tidak kedengaran Pak. Tidak ada suara. Ya, baik untuk ujian komprehensif pada pagi hari ini atas nama Ali Nur dinyatakan selesai dan selanjutnya kita akan masuk ke peserta berikutnya. Nanti apa namanya yang kedua adalah Cien Yunus, ya, Cien Yunus, ya. Baik Pak, nanti saya akan sampaikan ke saudari Ya, Jenny. kalau bisa sudah bisa masuk ya. Nah, Siapa? oke, baik, kita akhiri ujian komprehensif atas nama Ali Nur dengan saya membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Baik Pak, terima Eh, kasih.
pastikan rekaman Anda itu langsung diolah ya. Hmm.